Hey, hello everyone, welcome back to my channel Vlog Ujang Sel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Sehat-sehat semua kan? Harus sehat dan bahagia dong ya, biar makin seru nonton petualangan gue hari ini sampai habis. Nah guys, sekarang posisi gue lagi ada di Pelabuhan Feri Domestik Sekupang, Batam. Hari ini gue sengaja mau refreshing sejenak dari rutinitas harian. Kita mau traveling guys. Kita mau menyeberangi lautan Kepri yang super cakep ini, bergerak lurus dari Sekupang, menyeberang langsung menuju ke jreng-jreng Tanjung Balai Karimun. Mantap gak tuh? Tepuk tangan dulu dong. Buat kalian yang kepo atau mungkin ada rencana mau main juga ke Karimun dari Sekupang, tenang, gue kasih bocoran dikit guys. Perjalanan pakai kapal feri kayak Dumai Line atau Mikonataria itu memakan waktu sekitar 90 menit. Untuk masalah ongkos atau harga tiketnya, masih aman banget di kantong. Berkisar antara 103.000 sampai 132.000 aja untuk sekali jalan. Terus kalau jadwal kapalnya, di sini tuh rame banget jadwalnya, dari pagi sampai sore. Paling awal ada yang dari jam 6 atau jam 7 pagi. Terus hampir tiap jam atau 2 jam sekali ada keberangkatan. Sampai jadwal paling terakhir itu sekitar jam 16.15 atau jam 17 sore. Jadi fleksibel banget. Kalian nggak perlu takut ketinggalan kapal guys. Ada yang orang Karimun gak nih yang lagi nonton? Absen dulu di kolom komentar ya. Jujur gue seru banget hari ini. Karena selain mau liburan santuy, ya siapa tahu di jalan nanti malah ketemu teman baru atau kenalan baru ya kan? Namanya juga usaha guys. Dan finally, resmi mendarat dengan selamat di Pelabuhan Feri Terminal Tanjung Balai Karimun. Wah, begitu melangkah ke area kedatangan, langsung disambut sama pemandangan yang luar biasa produktif, alias antriannya padat merayap. Rame banget guys. Seru sih melihat antusiasme orang-orang di sini, vibes-nya benar-benar hidup dan penuh energi. Pelabuhannya super sibuk hari ini, tapi dinikmati aja prosesnya. Yuk, tarik nafas dalam-dalam, pasang senyum terbaik, dan mari kita mengantre dengan estetik. Orek lah. Siang bolong, matahari lagi all out banget di atas kepala. Dan kita lagi cruising memulai perjalanan dari Jalan Nusantara. Honestly, suasana di sini benar-benar definisi pusat kesibukan Tanjung Balai Karimun yang sesungguhnya. Kiri kanan ruko padat, motor parkir bejibun. Panasnya, no joke bro. Double kill karena uap aspal bertemu hawa laut, tapi vibes-nya itu loh, benar-benar hidup. Nah, yang bikin momen ini makin epic adalah tandem perjalanan gua, Bro Lukman. Gila, it's been ages nggak ketemu nih anak. Kebetulan beliau ini dulu sempat lama stay di Batam. Pas banget momennya buat kita spill the tea ngalor ngidul sambil catching up soal perubahan kota ini. Gua langsung open the conversation sambil ngegas motor pelan-pelan meninggalkan hiruk-pikuk Nusantara, driving lurus menuju kawasan Jalan Poros. Gila ya, after all this time, lu ngerasa gak sih Karimun sekarang makin dynamic? Memang secara size nggak se-hype Batam yang serba hektik dan penuh anak pabrik di Nagoya atau muka kuning di muka kuning. Tapi bro, tengoklah arah Jalan Poros nih. Jalannya luas, plong, dan rapi banget sekarang. Begitu kita mulai memasuki Jalan Poros, the vibe changes completely. Suasana padat di kota tua tadi mendadak berganti jadi jalur protokol yang lebar, lurus dengan space hijau di kanan kiri jalan. Walaupun matahari siang ini tetap membakar kulit, angin di sini terasa lebih lega. Gua langsung menyenggol lengan Bro Lukman sambil nunjuk ke arah depan. Look at that. Di depan tuh,
landmark paling megah se-Kabupaten Karimun. Mata Bro Lukman langsung tertuju ke kubah besar hijau kuning khas Masjid Agung Karimun yang berdiri dengan arsitektur super megah di Kelurahan Sungai Raya, Meral. Gila bro, megah banget asli, sahut Lukman sambil melongo kagum dari balik kaca helmnya. Exactly bro, makanya gua sengaja bawa lu lewat sini. Lu bolehlah bangga sama Masjid Raya Baitul Makmur di Tanjung Uban atau Masjid Tanwirunaja yang bentuk tanjak di Batam. Tapi arsitektur Masjid Agung Karimun dengan kubah raksasanya ini punya karisma tersendiri. Berasa adem langsung jiwa kita pas ngelihatnya. Walaupun cuaca di luar lagi borderline membara. Gua langsung belokin stang motor memasuki area halaman masjid yang luas dan megah. Kita berdua sepakat buat melipir masuk, nyari adem sekaligus taking pictures buat mengabadikan momen reuni siang ini. From the chaotic vibe of Nusantara to the peaceful majestic view of Jalan Poros, this journey is definitely a core memory, bro. Ini gor. Itu bundaran deh, bundaran api namanya. Oke guys, akhirnya kita continue our journey nih. Barusan banget kita udah ngelewatin area gor dan bundaran api Tanjung Balai Karimun. And guess what? Next destination kita adalah Taman Wisata Air Terjun Desa Pongkar. Literally, ini tuh objek wisata air terjun yang paling terkenal di Tanjung Balai Karimun loh. Lokasinya benar-benar hidden gem di kaki Gunung Jantan, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing. Vibes-nya asri parah karena ada di lereng gunung langsung. Dari pusat kota atau pelabuhan, it takes about 30 menit berkendara. Kita ambil jalur darat utama ke arah Kecamatan Tebing, terus lurus aja ngikutin jalan raya ke utara pulau arah Desa Pongkar. Jalurnya tuh searah sama Pantai Pongkar dan Pantai Ketam, gengs. Begitu sampai di parking area, kita harus light trekking sekitar 10-15 menit menyusuri tangga dan hutan yang teduh banget sampai ketemu the main spot air terjunnya. So, prepare your outfit dan yuk langsung kita gas ke sana. Tempat ini tuh posisinya bener-bener epic. Pas di kaki Gunung Jantan, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing. But wait, do you know the history behind this place? Air terjun ini tuh bukan tempat wisata biasa, tapi punya nilai sejarah yang mind-blowing. Jauh sebelum tahun 1960, literally sejak zaman kolonial Belanda, aliran air di sini tuh udah dimanfaatkan banget. Kapal-kapal Belanda yang lagi singgah di Pulau Karimun Besar sering banget ngambil pasokan air bersih langsung dari kaki Gunung Jantan ini karena airnya yang super jernih dan segar.
Desa Pongkar sendiri emang salah satu pemukiman tertua yang udah eksis sejak zaman Kerajaan Riau loh. Gak cuma itu, di area perbukitan atas air terjun ini dulu sempat dibangun menara bea cukai. Fungsinya historikal banget, yaitu buat mantau pergerakan kapal dan prevent penyelundupan barang ilegal di Selat Melaka yang berbatasan langsung sama Malaysia dan Singapura. Sekarang sih, puing-puing menaranya malah jadi spot favorit buat anak-anak sepeda dan trekking. Seiring berjalannya waktu, tempat ini dialihfungsikan jadi objek wisata alam yang dikelola resmi. Pemerintah bareng warga lokal ngebangun 2 kolam beton di bawah pancurannya biar kita bisa berenang dengan aman. Meskipun debit airnya nggak terlalu gede, tapi vibes hutan tropisnya yang asri ditambah bonus bisa ketemu satwa liar kayak monyet ekor panjang, bikin tempat ini worth it banget buat dikunjungin. So, kapan nih kita schedulein liburan ke sini? Setelah puas main di air terjun, sekarang kita langsung on the way ke salah satu ikon paling megah di sini, Jembatan Kuning Tanjung Balai Karimun, atau visually known as Jembatan Sanyur. Lokasinya itu benar-benar stunning, ada di pesisir kawasan Pantai Leho, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing. Jaraknya dekat banget kok, cuma sekitar 15-20 menitan aja berkendara ke arah utara dari pusat kota atau pelabuhan. Rutenya juga healing label parah, karena kita tinggal menyusuri kawasan coastal area Karimun, lalu follow the road terus ke arah Kecamatan Tebing sampai ketemu kawasan Pantai Leho. Begitu lu lihat struktur lengkung raksasa warna kuning cerah dengan background Selat Malaka plus hijaunya kaki Gunung Jantan, boom! Artinya lu udah sampai. By the way, here is a fun fact. Nama Sanur itu bukan karena mirip Pantai Sanur di Bali ya, gengs, tapi itu literally akronim penghormatan buat 2 tokoh hebat yang ngegagas jembatan ini, yaitu mantan Gubernur Kepri, Pak Sani, Muhammad Sani, dan Pak Nurdin, Nurdin Basirun. Gokilnya lagi, pembangunannya itu melewati 3 era kepemimpinan Gubernur Kepri loh, mulai dari digagas almarhum Pak Sani, dilanjutin Pak Nurdin, sampai akhirnya dituntaskan infrastrukturnya di era Pak Ansar Ahmad. Sekarang, jembatan ini nggak cuma buat penghubung jalan aja, tapi udah bertransformasi jadi the most hype spot buat bersantai, berburu kuliner sore, sepedaan, dan pastinya spot selfie yang instagramable parah. What's up guys? Hari ini cuaca lagi estetik parah, anginnya sepoi-sepoi manja. Dan guess what? Gue lagi ada di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Spesifiknya, gue lagi melipir ke daerah hitsnya anak sini, yaitu coastal area. Nah, kalau kalian ke Karimun tapi belum ke tempat yang satu ini, fix sih kalian kuper parah. Kita mau kemana? Tuh, kalian bisa lihat di belakang gue, di one and only Bundaran Sampan. Atau warga lokal sini sering sebutnya Tugu Sampan Layar. Let's check it out, let's go! Posisinya ini strategis mampus guys, dekat dari mana-mana. Di sekitar sini tuh pusat keramaian kota. Terus dekat juga sama Tugu Iman dan Takwa atau Tugu MTQ. Dan yang paling penting buat kaum lambung karet kayak gue, di sekitar sini jajaran pusat kuliner lautnya bejibun. Seafoodnya fresh parah, harganya nggak bikin kantong nangis. Abis capek foto-foto, langsung hunting makanan. Perfect combo. And look at that. Kalau udah mulai gelap, Bundaran Sampan ini langsung berubah mode jadi glowing-glowing manja karena sorotan lampu hias berwarna-warni. So Instagramable guys. Makanya jangan heran kalau sore ke malam tempat ini dipenuhin warga lokal atau pelancong yang lagi jalan santai, olahraga, atau sekedar jadi anak senja nyari konten TikTok.
As the sun goes down, the vibe completely shifts, guys. Hari semakin gelap, tapi suasana di sini malah makin ramai dan hidup parah. Look at that! Jajanan pinggir jalan makin meriah, dan sekarang posisinya kita lagi pas banget di depan 21 Karimun Hotel. For your information, Hotel Bintang 3 ini lokasinya super strategis di Jalan Coastal Area, Kelurahan Lubuk Semut. Posisinya benar-benar di pinggir jalan raya pesisir pantai utama, jadi kamarnya langsung menghadap ke Laut Lepas Selat Malaka. Imagine waking up to that view. Nah, yang paling bikin meremelek tuh vibes malamnya. Tinggal nyebrang jalan sedikit dari hotel, lu bakal langsung disambut sama pusat kuliner malam. Deretan panjang stand makanan dan jajanan street food di tepi pantai ini buka dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Gak cuma jajanan ringan, di sepanjang jalur ini juga berjejer restoran seafood yang fresh parah. Makan malam sambil ditemenin suara ombak laut, what a perfect combo! Lagian, tempat ini deket banget dari mana-mana, cuma sekitar 900 meter dari Tugu Iman dan Takwa atau Tugu MTQ, dan deket juga ke Masjid Agung. Kalau dari pelabuhan, cuma butuh waktu 10-15 menitan berkendara. Seriously, area ini emang tempat terbaik buat menikmati nightlife yang santai di Karimun. Good morning warga bumi, welcome back to our morning routine. Dan hari ini kita lagi ada di pusatnya keramaian duniawi, alun-alun Coastal Area Tanjung Balai Karimun. Wah, asli sih, baru juga jam 7 pagi tapi suasananya udah rame parah. Literally padat merayap sama kaum-kaum yang matanya masih setengah merem tapi maksain jogging demi konten hidup sehat. Termasuk gue, haha. First thing first, begitu lu keluar dari pelabuhan, lu bakal langsung disambut sama gerbang selamat datang yang megah. Ini tuh landmark utama yang fungsinya biar wisatawan asing langsung tahu kalau mereka udah sampai di pusat hangout terhits se-Karimun. Kalau pagi-pagi gini, the vibe is so energetic, gengs. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi, ini alun-alun udah berubah jadi arena olahraga massal. Ada yang lari beneran, ada yang cuma jalan santai mondar-mandir sambil nyari jodoh, dan yang paling seru tuh ada ibu-ibu komplek lagi senam zumba di pelataran. Musiknya jedak-jeduk kenceng bener, instrukturnya heboh. Pokoknya kalau lu malas gerak di sini, lu bakal auto merasa berdosa deh. Anyway, area pesisir terpadu ini fasilitasnya emang terlengkap sealam semesta Karimun. Di sepanjang bibir pantai, ada jalur pedestrian yang luas banget buat jalan-jalan estetik sambil diterpa angin laut yang bikin rambut berantakan. Terus ada panggung rakyat Putri Kemuning yang pilar-pilarnya putih tinggi ala-ala Yunani kuno gitu, menghadap langsung ke laut lepas. Gak jauh dari situ, ada Anjungan Aura Putri Kemuning. Ini spot paling haram hukumnya kalau dilewatin tanpa selfie. Pokoknya memori HP lu harus siap-siap penuh.
guys, let's take a walk. Sekarang kita lagi strolling around di jalur pedestrian coastal area Tanjung Balai Karimun. Asli, ini tuh salah satu spot paling healingable dan estetik parah yang ada di pulau ini. Sambil jalan santai, menikmati fresh air di pagi hari, mata lu bakal bener-bener dimanjain sama pemandangan laut lepas Selat Malaka. Seru banget deh, lu bisa lihat kapal-kapal besar mondar-mandir melintas di garis cakrawala. Vibes-nya tuh tenang tapi hidup, bikin pikiran yang tadinya ruwet langsung autoplong. Jalur pejalan kakinya juga dirancang lebar dan bersih banget, jadi aman mampus buat lu yang pengen jalan estetik tanpa takut kesandung. Alright, we're officially at the end of the video. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. If you love this video, langsung aja klik tombol share ke teman-teman lu. Anyway, stay safe, stay awesome, and catch you guys later. Peace out!